Halo para mahasiswa yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam perkuliahan kita Teologi Moral. Dan topik yang akan kita bicarakan yaitu keputusan moral. Ini ada banyak kaitannya dengan pengalaman kita sehari-hari. Oleh karena itu, yang pertama nanti kita akan bicara mengenai bagaimana biasanya kita menghadapi pilihan-pilihan itu di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita nanti akan membuat semacam analisa. Kita akan melihat bagaimana biasanya kita mengambil keputusan-keputusan. Apa saja yang menjadi dasar-dasar keputusan moral kita. Dan hari ini ada materi bonus, yaitu pembicaraan mengenai kebahagiaan. Nah, apa kaitan kebahagiaan dengan keputusan moral ini? Kita akan lihat satu persatu. Bayangkan Anda berada di dalam situasi ini. Anda sekarang sedang menempuh studi S2 dan Anda dibiayai oleh orang tua Anda. Anda berada di semester akhir dan Anda sedang menyusun tesis akhir. Tetapi tiba-tiba orang tua Anda terkena serangan jantung. Dan untuk penyembuhannya, untuk perawatannya, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka Anda berpikir-pikir, bagaimana Anda bisa membantu meringankan beban orang tua Anda. Anda kemudian berpikir bahwa studi Anda masih membutuhkan biaya. Tetapi pada saat ini juga, orang tua Anda jauh lebih membutuhkan biaya untuk perawatan dan pengobatannya. Maka kemudian Anda memutuskan, baiklah, saya akan mengambil cuti dan biaya akan difokuskan untuk pengobatan dan perawatan orang tua Anda. Dari mana Anda mendapatkan dasar untuk mengambil keputusan menghentikan studi Anda demi biaya perawatan dan pengobatan untuk orang tua Anda? Di satu sisi, ini adalah pertanggungjawaban Anda secara pribadi, keputusan Anda pribadi. Tetapi di sisi lain, keputusan Anda ini objektif. Karena ketika Anda bertanya kepada kakak dan adik Anda, mereka setuju bahwa Anda untuk sementara mengambil cuti supaya biaya dari orang tua Anda bisa difokuskan untuk biaya perawatan orang tua Anda. Maka pengetahuan moral itu mempunyai dimensi objektif. Namun juga ada unsur fleksibilitas di sana. Karena di sana kita bisa berdebat dengan orang lain, bisa mempersoalkan, bisa berargumentasi mengenai keputusan-keputusan yang kita ambil. Moralitas itu mempunyai dimensi objektif, bukan semata-mata hanya dari pemikiran atau perasaan saya pribadi saja. Namun, kalau kita melihat pengalaman kita sehari-hari, kita berhadapan dengan pilihan-pilihan, tidak semua pengambilan keputusan itu mempunyai dimensi moral. Misalnya, hari ini saya memilih memakai baju berwarna abu-abu atau hitam atau putih. Nah, tentu saja pengambilan keputusan untuk baju ini tidak ada kaitannya dengan moralitas. Atau misalnya, ketika suatu hari saya ingin memilih apakah saya mau rekreasi ke pantai atau ke gunung, ini juga tidak ada kaitannya dengan moralitas. Lantas di mana sebuah pilihan itu merupakan sebuah pilihan moral. Nah, keputusan moral itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ketika keputusan yang kita ambil itu menyangkut pilihan nilai, benar atau salah, baik atau buruk, memberikan keselamatan kepada orang lain atau mencelakakannya, membuat orang bahagia atau justru akan merusak kebahagiaan. Maka keputusan moral itu menyangkut bagaimana pilihan kita itu bisa mempertahankan prinsip-prinsip kita atau apa yang kita bela. Atau keputusan moral itu juga mengenai apa yang harus kita lakukan. Mengenai aku ini ingin menjadi orang semacam apa. Misalnya dalam kasus saya memilih untuk berhenti studi karena orang tua saya sakit, maka di dalam tindakan dan pilihan saya mempunyai kesadaran bahwa saya ini adalah anak yang berbakti kepada orang tua, maka yang harus saya utamakan
adalah keselamatan dan kesembuhan orang tua saya. Ilustrasi ini memberikan kita semacam pemahaman bahwa moralitas itu juga bisa dilihat sebagai sejenis pengetahuan. Karena kita tahu, maka kita mempunyai dasar untuk mengambil keputusan ini atau keputusan itu. Nah, lantas bagaimana biasanya kita mengambil keputusan-keputusan itu? Apa dasar-dasar keputusan yang seringkali kita ambil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat moralitas sebagai perasaan, yang kedua moralitas sebagai kewajiban, dan yang ketiga moralitas dipahami sebagai pencarian akan kebahagiaan. Ada orang yang mengandalkan intuisi mereka ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan moral yang penting. Seringkali mereka berkata, hati kecilku mengatakan bahwa aku harus melakukan ini atau itu. Dan ketika orang keliru mengambil keputusan, lantas ada perasaan tidak enak, atau rasa muak, atau mungkin galau. Dan dia tahu bahwa kalau dia merasakan hal-hal semacam ini, maka dia telah melakukan kesalahan. Seringkali bagi yang bersangkutan, hal-hal ini seringkali tampak jelas. Namun kadang sulit dijelaskan kepada orang lain kenapa dia harus mengambil keputusan ini atau keputusan itu. Intuisi seringkali tidak mudah dijelaskan kepada orang lain. Namun, pengambilan keputusan moral yang otentik harus lebih daripada sekedar perasaan-perasaan pribadi, melainkan juga harus melibatkan diskusi dengan orang lain. Intuisi bisa menjadi sarana bantu untuk pengambilan keputusan moral, tetapi supaya pengambilan moral itu sungguh-sungguh tepat, maka harus melibatkan diskusi dengan orang lain. Ada cara lain untuk mengambil keputusan moral, yaitu dengan mendasarkan diri pada aturan-aturan atau kewajiban. Kalau melihat moralitas sebagai kewajiban, seringkali saya teringat pada pengalaman orang tua saya, pengalaman ibu saya. Dulu ketika dia lulus SMP, dia kemudian diperintah oleh orang tuanya, oleh kakek saya, untuk sekolah di SMA yang ada asramanya. Walaupun waktu itu ibu saya sebetulnya tidak suka tinggal di asrama, tetapi karena ketaatannya kepada orang tua, lantas ia menuruti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya itu. Dalam kasus ibu saya ini, kakek saya meletakkan kewajiban kepada ibu saya untuk menaatinya. Dan di sini, kakek saya melihat dirinya sebagai otoritas yang mengetahui apa yang terbaik bagi anaknya. Beberapa pendekatan berupaya menggunakan akal budi untuk sampai pada norma-norma yang bersifat absolut atau universal dan dapat diterapkan pada semua orang tanpa perkecualian. Dan yang kedua, nanti akan kita lihat bahwa otoritas kitab suci juga bisa dijadikan pegangan sebagai penentu keputusan. Kita lihat yang pertama. Akal budi. Seringkali akal budi membantu orang untuk memahami norma-norma moral yang berlaku absolut dan universal dan berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Misalnya, tidak boleh berbohong atau tidak boleh membunuh. Ini adalah aturan-aturan yang secara rasional bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak ada orang yang mau dibohongi. Maka kita juga tidak mau dibohongi. Untuk itu, bohong itu tidak baik. Contoh yang lain adalah jangan mencuri. Karena kita tidak mau barang kita dicuri, maka kita juga tidak boleh mencuri barang orang lain. Di sini, otoritas ada pada akal budi itu sendiri yang telah menafsirkan aturan absolut ini bagi perilaku manusia. Dan yang kedua adalah otoritas kitab suci. Hukum atau aturan yang kita temukan di dalam kitab suci juga bisa dilihat sebagai aturan atau hukum yang mengikat. Namun sayangnya, orang-orang yang mendasarkan diri hanya mencari kebenaran moral di dalam kitab suci justru menimbulkan fundamentalisme religius. Fundamentalisme religius itu terjadi karena orang hanya melihat kebenaran moral
satu-satunya di dalam kitab suci, dan bahkan kemudian memaksakan kewajiban absolut untuk dipatuhi oleh semua orang. Ada persoalan ketika kita meletakkan pertimbangan moral kita ke dalam kitab suci, karena di dalam kitab suci itu isinya tidak membahas persoalan yang kita hadapi hari ini. Misalnya di zaman Yesus itu belum ada internet, maka di sana tidak ada aturan mengenai penggunaan teknologi informasi. Hari ini kita mempunyai undang-undang ITE, tetapi pada zaman Yesus dulu belum ada internet. Maka kitab suci seringkali juga tidak mudah digunakan sebagai alat untuk pertimbangan moral untuk menentukan persoalan-persoalan yang muncul pada zaman kita ini. Persoalan yang kedua adalah karena di dalam kitab suci itu ada aturan-aturan atau perintah-perintah, namun dengan prioritas yang berbeda-beda. Misalnya, aturan jangan membunuh. Ini lebih tinggi prioritasnya daripada perintah berikanlah pipi kirimu ketika pipi kananmu ditampar orang. Dengan demikian kita melihat bahwa cara pengambilan keputusan moral berdasarkan kewajiban itu juga bisa ditentukan oleh akal budi atau juga bisa ditentukan oleh otoritas kitab suci. Selanjutnya kita melihat yang ketiga, yaitu moralitas dipahami sebagai pencarian akan kebahagiaan. Moralitas bukan sekedar persoalan kita taat pada otoritas eksternal atau otoritas di luar diri kita. Namun, kalau kita melihat lebih jauh, ternyata moralitas itu lebih merupakan sebuah pencarian akan kepuasan atau kebahagiaan nyata yang berlangsung lama di dalam hidup kita. Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas menyetujui bahwa tujuan manusia diciptakan, mengapa manusia ada di dunia ini, itu adalah demi kebahagiaan. Rumusan yang lain kita dapatkan dari latihan rohani Santo Ignatius, di mana tertulis bahwa manusia diciptakan untuk memuji, untuk menghormati, serta mengabdi Tuhan kita. Dan dengan demikian, itu menyelamatkan jiwanya. Dan ketika kita sungguh merasa bahagia dan terpenuhi sebagai pribadi manusia, kita boleh mengatakan bahwa kita telah menemukan beberapa rencana Allah untuk diri kita. Dan kita telah mulai tahu apa artinya menjadi bermoral. Nah, dalam topik pembicaraan yang kedua ini kita telah melihat bagaimana kita seringkali mengambil keputusan-keputusan moral. Ada yang mengambil keputusan moral berdasarkan perasaan atau intuisi, atau seringkali kita mengambil keputusan-keputusan moral karena kita mendasarkan pada aturan-aturan yang ada atau norma-norma yang ada. Baik itu norma yang kita dapatkan dalam pemahaman rasional dengan tuntunan akal budi, tetapi juga ada yang karena tuntutan atau tuntunan dari kitab suci. Dan juga kita kemudian melihat bahwa ternyata pengambilan keputusan moral itu tidak bisa hanya didasarkan pada otoritas di luar diri kita, otoritas eksternal, tetapi juga kita bertanya, kalau aku melakukan ini, apakah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan atau tidak? Bagaimana Dia mempunyai rencana untuk saya? Dan kita kemudian bicara mengenai pencarian akan kebahagiaan. Dan akhirnya kita bicara mengenai topik yang ketiga, yaitu apa itu kebahagiaan? Coba kita lihat barang-barang di sekitar kita. Mungkin ada meja, ada kursi, ada komputer, ada laptop. Dan kita tahu bahwa barang-barang ini diciptakan dengan tujuan tertentu. Maka demikian juga kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan tertentu, dengan rencana tertentu, dengan maksud tertentu. Kita bisa membayangkan demikian. Kalau kita membeli sebuah mesin pembuat kopi misalnya, di sana ada buku petunjuknya.
Dan dari buku petunjuk itu kita bisa mempelajari bagaimana kita harus menggunakan alat itu dengan baik supaya tidak rusak. Misalnya di dalam buku itu dikatakan bahwa kita tidak boleh mengisi pasir di dalam mesin itu, karena bukan itu tujuan diciptakan mesin pembuat kopi. Demikian juga dengan manusia. Ada beberapa perilaku yang bisa membuat kita bahagia dan bisa berfungsi dengan baik sebagai manusia. Namun juga ada beberapa jenis perilaku yang buruk dan bisa merusak penampilan kita. Misalnya ketika orang bebas memilih minum alkohol secara berlebihan sehingga orang mabuk, ini dikatakan salah secara moral karena orang menjadi tidak sadar bisa menjadi seperti apa ketika dia mabuk. Misalnya dia berjalan terhuyung-huyung, bicara ngelantur, lalu kemudian menjadi sakit, kepalanya pening. Maka moralitas merupakan proses panjang untuk memikirkan hal-hal yang menyumbang kesejahteraan nyata dan kebahagiaan jangka panjang. Moralitas bukanlah hanya sebuah proses mentaati serangkaian instruksi yang tertulis tanpa pikiran kenapa kita harus berbuat demikian atau kenapa kita tidak boleh berbuat demikian. Moralitas terlebih merupakan sebuah perjalanan penemuan panjang sepanjang hayat kita mengenai apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia atau membuat hidup kita menjadi terasa penuh. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kebahagiaan ini bukanlah kesenangan instan yang tergantung pada hal-hal luaran, melainkan suatu situasi batin untuk jangka waktu yang lama. Kita ambil saja contoh pengalaman, katakanlah ada seorang bapak bernama Pak Paijo. Dia adalah seorang pegawai negeri. Pangkatnya memang tidak tinggi dan dia mencoba untuk bekerja secara tekun dan rajin di dalam kantornya. Dan dia mencoba untuk membesarkan anak-anaknya juga dengan menanamkan keutamaan-keutamaan kejujuran dan juga ketekunan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat curang di dalam lembaganya untuk menggelapkan uang, dia tidak mau melakukan itu. Dia menolak. Dan karena teladannya, anak-anaknya juga tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang jujur dan pekerja keras. Dan akhirnya anak-anaknya menikah dan mentas, membangun rumah tangga mereka masing-masing dan mereka berbahagia bersama dengan anak-anaknya. Sehingga di usia pensiunnya, Pak Paijo melihat bahwa anak-anak dan cucu-cucunya hidup dengan baik sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang jujur, tidak ada masalah. Dan akhirnya Pak Paijo melihat masa tuanya sebagai masa yang membahagiakan. Dan inilah yang kita sebut sebagai kebahagiaan jangka panjang. Dan ternyata untuk mencapai kebahagiaan seperti yang dialami Pak Paijo di masa pensiunnya, ketika dia bahagia melihat anak-anak dan cucunya hidup sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, kita melihat bahwa orang membutuhkan nilai-nilai manusiawi atau keutamaan seperti keadilan, pengendalian diri, kejujuran, kesetiaan, solidaritas, atau kebersamaan, atau nilai komunitas. Dan nilai-nilai manusiawi ini mempersiapkan kita mengalami kebahagiaan yang lebih besar, yaitu persatuan yang penuh dengan Allah di surga. Ini di dalam rumusan Kristiani. Allah menciptakan manusia agar manusia hidup bersama Dia. Manusia dapat mengalami kebahagiaan dengan bantuan keutamaan yang membantu manusia untuk hidup secara manusiawi sepenuhnya. Dan jika manusia dapat mengupayakan keutamaan, ia berada di jalur yang benar menuju surga. Oleh karena itu, Santo Thomas Aquinas mengatakan rahmat itu menyempurnakan kodrat, gratia perfecit naturae. Apa yang ada di dalam kodrat manusia? Yang ada di dalam kodrat manusia adalah nilai-nilai seperti keutamaan, keadilan, pengendalian diri, kejujuran, dan seterusnya. Dan nilai-nilai ini tidak hanya berlaku untuk orang Kristiani saja, melainkan untuk semua orang di seluruh dunia. Maka pada kodratnya, manusia itu sudah dikaruniai akal budi untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan ini. Tetapi keutamaan ini perlu disempurnakan oleh rahmat Allah. Karena apa?
Karena manusia bagaimanapun juga adalah makhluk yang mempunyai kerapuhan dan kelemahan, seringkali berbuat kesalahan, seringkali tidak konsisten untuk mengupayakan keutamaan. Nah, inilah pembicaraan kita mengenai pengambilan keputusan-keputusan moral. Kita akan berjumpa dengan topik-topik yang lainnya di perkuliahan yang akan datang. Sampai jumpa.